Dia pesan pada yang bangun supaya di gapuranya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fir'aun itu meskipun tidak mau ngakui Gusti Allah, dia tahu bahwa kalimat suci Al-Quran Bismillah itu istimewa. Dia tahu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah beritahu Nabi Musa, selama Fir'aun ada di dalam istananya, tidak mungkin aku menghadapnya. Nah nanti Fir'aun itu kan ditarik keluar dari istana, baru dia dibenarkan di Laut Merah. Itu rahasia. Dan saya tidak fokus pada kisahnya, tapi dengan lihat bagaimana Allah mengajari Nabi Musa kuat sabar. Lihat baiknya. Bu, kalau ibu melihat suami itu yang dilihat jeleknya, bubar rumah tangga. Bubar rumah tangga. Kalau suami melihat istri itu melihat buruknya, bubar. Ibu melihat anak, melihat jeleknya, tidak kuat, Bu. Tidak kuat. Aku kok gini amat ya? Kalau tidak gini amat kok gini amit? Sama aja. Ibu tidak akan kuat, tidak akan kuat, tidak akan kuat. Ibu ngopeni apa? Ibu bukan pemelihara. Ibu pengelola majelis taklim. Orang sini sombong banget saja. Tidak usah dilihat buruknya, tidak kuat kita. Tidak kuat. Lihat baiknya. Lihat baiknya. Ya memang anakku masih begini, tapi saya lihat dia potensial. Dia punya kemauan ini. Dia bagus di sini. Orang itu menjadi baik karena ibu percaya dia baik. Kalau ibu terus kata-katain buruknya, nanti jadi buruk dia. Jadi buruk. Nah ini yang harus kita belajar supaya silaturahmi kita dijaga, maka jaga jangan sampai kita itu lihat buruknya. Kalau terlihat buruk itu jangan lihat. Ya. Kata Tuan Guru IC, Tuan Guru saya, sangat bagus kalau sampai Allah menjaga batin ibu untuk nggak lihat buruknya orang. Kalau sudah begitu hebat. Nah buruknya orang itu kalau sudah orang itu dibuat buruk oleh Allah dengan cara dia tajam melihat keburukan orang, dia buta pada buruknya sendiri. Kalau sudah begini alamat orang itu akan dicelakakan oleh Allah. Orang itu dibuat jadi alim, jadi bagus kalau dia ditutup dari keburukan orang lain, dia tajam melihat buruknya sendiri. Kalau orang sudah tajam melihat buruknya sendiri, maka orang itu akan terus berbenah menjadi tambah baik, tambah baik, tambah baik. Maka belajar supaya silaturahmi kita baik, jangan lihat buruknya, lihat baiknya. Kemudian ingat pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah itu simpel, tapi itu bagus banget. Rasulullah menginginkan kita itu seperti anggota tubuh. Yang namanya anggota tubuh kayak badan itu tidak sama fungsinya. Ada yang harus jadi kaki, ada yang harus jadi tangan, ada yang harus jadi mata, ada yang harus jadi telinga. Masing-masing beda. Orang Islam juga begitu. Jangan semua orang itu berada di satu posisi. Jangan semuanya mau ngapalin Quran semua. Tidak ada yang paham hadis. Semuanya tidak ada yang belajar fikih. Jangan semuanya ke fikih, semuanya tidak ada yang ngerti ilmu alat, nafsu sorong. Jangan semuanya ke ahli agama, semuanya tidak ada yang dari dokter. Jangan semuanya ke dokter, nanti tidak ada yang ahli fisika. Jangan semuanya menjadi penyerang, harus ada yang siap jadi kiper. Gitu loh ya. Sak hebat-hebatnya ibu, kalau cuma semuanya penyerang, bobol juga. Orang Islam begitu. Tidak bisa kita itu semuanya akan ada di musola terus, di masjid terus. Biarkan. Ada yang memang sedang bekerja, ada yang memang ke sana. Kadang-kadang ke masjidnya jarang-jarang. Tidak apa-apa. Yang penting hatinya selalu di masjid. Nanti kalau dia dapat rezeki langsung bangun masjid. Nah itu. Tapi tidak apa-apa. Kita ini memang harus bekerja sama. Itu yang dimaksudkan jasadil wahid. Kita satu badan, kita ini satu keluarga yang harus saling menjaga kebersamaan bersama. Terakhir, kalau kita mau cek lagi
hasilnya Ramadan itu apa? Jadi yang lebih detail lagi, ya tambah baik ya. Kalau misalnya kita kembali kepada ayat yang biasa kita baca waktu Ramadan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun. Ibu melihat berhasil tidak itu dari tujuan. Ya. Tujuannya tercapai tidak? Ibu tujuannya ke pasar apa? Belanja. Terus pulang bawa belanjaan enggak? Nah harus itu. Ibu menjalankan Ramadan ini tujuannya apa? Supaya jadi orang bertakwa. Sudah takwa enggak? Insya Allah takwa. Alhamdulillah. Takwa itu apa terus? Nah, takwa itu apa? Menjalankan berita Allah, meninggalkan larangan. Itu jawaban yang tepat tapi umum banget. Akhirnya bingung masyarakat. Perintah Allah itu banyak, perintah Allah itu banyak, larangan Allah itu banyak. Dan kita pakai di surat Ali Imran itu banyak definisi takwa ini banyak. Kita pakai dari ayat Quran misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ada 4 cirinya. Yang pertama, orang yang takwa itu yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang takwa itu cirinya orang yang dermawan. Orang yang takwa itu gampang memberi, gampang berbagi, senang memberi, senang berbagi. Baik dia dalam keadaan senang maupun susah. Dia tetap dermawan dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Itu takwa. Jadi Quran ini ngasih ciri orang takwa itu bukan yang jenggotnya panjangnya segini, selalu pakai gamis, selalu pakai. Orang yang takwa itu yang Qurannya hafal sekian juz, habis itu udah. Allah memuji orang takwa itu dermawan. Siapa orang paling takwa di sini? Yang paling dermawan. Dermawan itu bukan dari jumlahnya, persentase. Persentase. Ini kalau jumlah kita bisa dikasih uang 1 miliar kayaknya udah banyak, itu ternyata uangnya triliunan gitu. Bisa nggak banyak. Jadi persentasenya mungkin orang itu tidak seberapa ngasih ke majelis ini, tapi kalau ibu tahu itu dari uang yang dia miliki itu bisa 30%-nya misalnya, maka itu ciri orang yang berjuang di hadapan Allah dengan memberikan kedermawanan. Saya kasih cerita sedikit dengan kalau Rasulullah juga jangan dibayangkan kedermawanannya. Sahabat yang paling dermawan itu Abu Bakar. Karena saat di Nabi Waqqas itu hanya diizinkan oleh Rasulullah memberi sepertiga dari kekayaannya. Umar itu bisa memberi ke Rasulullah separuh dari kekayaannya. Abu Bakar itu ngasih Rasulullah semua. Abu Bakar top level. Tapi Abu Bakar pernah punya kebiasaan. Dermawan itu kebiasaan para sahabat, kebiasaan tabi'in. Semua tabi'in itu dulu tidak ada yang bikin. Semua dermawan. Semua tabi'in itu penyayang, syafaqah, empati, simpati ke orang. Jadi kalau ada orang katanya Ali kan mekutung terus, itu aliran apa? Alirannya Rasulullah suka senyum, gitu loh, yang baik. Senyum itu energinya lebih ringan loh daripada mekutung, gitu loh ya. Itu kan butuh energi besar. Ya jangan saja. Dulu tabi'in itu ada yang namanya Sufyan As-Tsauri, itu kenal? Dan siapapun boleh masuk makan apapun yang ada di rumah Sufyan As-Tsauri tanpa izin diridhoi. Itu sepanjang umur, tidak cuma pas Ramadan, apa pas awalan gitu, tidak, sepanjang umur. Sehingga
Tadi ini tuh kalau data ya langsung pakai gitu. Kayaknya ini kebiasaan yang kemudian ditiru di pondok. Akhirnya di pondok itu sampai sekarang kalau anak kita pondok barangnya hilang-hilang terus. Anak saya belum tahu kisah para tabiin begini. Saya sempat bertanya juga, ini apa sih di pondok ini? Barang hilang-hilang terus. Kebiasaan salafus saleh merelakan barang-barangnya dipakai siapapun tanpa izin. Gitu. Nah itu tidak ada zaman begini udah hilang tuh. Hilang. Dari namanya. Ada tabiin yang paling ahli menafsirkan mimpi, namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu kudanya, ontanya, himarnya, keledainya itu ada di kandang. Itu boleh dipakai siapa saja, tidak perlu izin. Lo bayangkan. Jadi kebiasaan pakai dan izin itu justru kebiasaan sama Rasulullah. Saking bertawaknya. Ibu tidak usah niru Rasulullah ketinggian. Niru Ibnu Sirin aja coba. Di garasi kita kontak ada semuanya, silakan siapa pakai. Oh bubar, hilang semua. Sudah kontak kita. Nah Abu Bakar pernah open house. Ya, sawalan begini ini, lebaran open house. Dibuka rumahnya. Silahkan minta apa saja diizinkan, kecuali dua. Tidak boleh minta anaknya, tidak boleh minta istrinya. Yang lain diminta dulu. Habis semua diambil. Terus ada anak muda ganteng datang. Terus anak muda house, katanya kamu boleh mengizinkan siapapun mengambil dari rumah. Aku minta sesuatu. Kata Abu Bakar, demi Allah, semua yang ada di rumahku sudah habis diambil orang-orang, sudah aku bagikan, kecuali baju yang menempel di badanku, yang lain sudah habis. Terus pemuda ini ngomong begini, Abu Bakar, apa kamu tidak malu kepada Allah? Kalau sampai nanti Allah tahu ada orang yang meminta di rumahmu kembali tanpa dapat apapun, kamu tidak tahu kepada Allah. Diginikan Abu Bakar bingung. Masuk dia ke dalam rumahnya, dilihat ada gandum dalam karung. Gandumnya dituang, dia pakai karung gandum, bajunya dilepas, dikasihkan ke karung. Rasulullah lagi ngaji bersama sahabat, dilihat Abu Bakar tidak ada. Kata Rasulullah, panggil Abu Bakar, saya perlu Abu Bakar. Dipanggil Abu Bakar, datang pakai karung gandum. Ketawa semua, Rasulullah juga tersenyum, ini Abu Bakar apa-apaan pakai karung gandum. Belum Rasulullah nanya, pemuda tadi datang, dia pakai bajunya Abu Bakar. Terus dia datang ke Rasulullah, terus dia bisik-bisik ke Rasulullah senyum-senyum. Terus dia melangkah pergi, hilang. Rasulullah nanya, Abu Bakar, kamu tahu siapa pemuda yang tadi? Allah dan Rasulullah yang tahu. Kata Rasulullah, itu tadi malaikat Jibril. Dia datang disuruh Allah untuk menguji kedermawanan. Dan ini tadi dia datang menyampaikan salam dari Allah untuk kamu berhasil dan kamu diridhoi Allah. Amin. Wah, saya baca kisah itu, job sampai awal begini. Kalau kita yang diuji begitu, ayo, ibu kalau kedatangan orang minta-minta, senyum-senyum lah. Minta lagi. Saya sering cerita ini supaya ini jadi pelajaran kita. Satu hari ada orang minta-minta di rumah saya, itu anak saya yang paling kecil ngambil uang kecil terus dikasihkan. Saya lupa tak balik pertama kali dikasihkan. Tapi ini orang peminta-minta aneh. Uangnya langsung dibuang ke satpam, apa dibuang ke got. Istri saya lihat ada orang dikasih uang dibuang ke got. Itu kan jengkel. Istri saya mau ngomong, saya terbelak dari belakang. Diam. Masuk. Terus kata istri saya, kenapa? Sendiri kok. Iya, di belakangnya ada malaikat. Malaikatnya lagi nyuting kita. Kalau kita marah-marah, tidak enak komentarnya. Kasih sedikit marah-marah. Jadi itu harus ingat itu. Kalau itu tidak memberi orang yang minta-minta, hati-hati. Jangan dengan sedih hati. Tetap dengan baik, dengan kata yang sopan. Karena tetap itu akan direkam terus oleh Allah.
kita dititipkan oleh Allah. Jadi orang bertakwa. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh, yang sabar. Saya nggak bisa uraikan semuanya. Dia sabar, belajar nahan emosi. Tidak ada orang yang terakhir sabar. Semua melalui proses. Tapi belajar. Cuma kadang-kadang penyakitnya ibu-ibu. Ya bapak-bapak udah marah. Bapak-bapak kalau marah bisa banting macam-macam. Kalau ibu-ibu enggak, biasanya enggak mau diajak ngomong lama. Itu kalau bisa menetralisir diri dari sesuatu yang menjengkelkan dengan cepat. Dia cepat sudah belajar. Yang ketiga, wal'afina, pemarah. Dia pemarah. Ini waktunya kita memaafkan orang lain. Meskipun kita tidak salah, kita yang didolimi, kita yang difitnah, udah maafkan. Maafkan. Memaafkan itu ciri orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Itu tidak usah peduli dengan orang lain. Yang terakhir, idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Kalau salah, cepat-cepat ingat Allah, istighfar, perbaiki. Empat ini menjadi ciri. Kalau ibu sekarang tambah dermawan, tambah sabar, tambah pemaaf, cepat-cepat balik istighfar ke Allah kalau salah, berarti puasanya ibu keterima, ibu tambah taat, tambah takwa kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, sekarang tambah pikir, tambah marahan, susah memberi maaf, dan tobat-tobat, nah di sini waliyadzubillah semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan itu semuanya, dan mudah-mudahan pada Ramadan kita bisa terus pelihara Syawal. Itu artinya peningkatan, disebut Syawal supaya kita bisa terus meningkat ibadahnya, bagus batinnya, terus menjalankan apa yang sudah diperoleh, kebiasaan-kebiasaan baik selama Ramadan terus dipertahankan, tingkatkan. Mudah-mudahan terus dijadikan Allah orang-orang yang bertakwa, keluarga kita dijadikan orang-orang yang